salam Indonesia. Salam visi Indonesia. Salam konstitusi, salam Pancasila, visi untuk Indonesia. Oke, saya buka biar enak ya. Oke, saya Nanti saya hari buka ini. setelah jawab. Oke, selamat malam Uda Ferry. Malam, Iya. Kak Vita, Mbak Vita. Oke, kali ini Visi Indonesia sudah berada tamu agung ini, ya, YouTubers terkenal, dosen hukum tata negara, ya, dosen hukum tata negara dari Fakultas Hukum Andalas Padang. Kemudian dia adalah direktur Pusako serta sering tampil di TV ini, ya. Ini berbahagia banget Visi Indonesia bisa punya kesempatan di Kota Jember, bisa ngobrol-ngobrol dengan selain itu seorang YouTubers. Oke, udah Ya, very. saya juga senang Kak Vita. Ya. Biasanya berdua ya, Ya, sama satu sama pasangan Bu lagi Siti anchornya. Maria. Iya. Tapi malam ini sendiri karena pasangannya sedang tidak jadi datang. Ya, betul. Tapi dia dari kemarin sudah jangan lupa rekam bareng Uda Ferry. Oke, para pemirsa di seluruh Indonesia dan tentunya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo dan Fakultas Hukum Andalas ya, dan semua mahasiswa dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita adalah sesuatu yang sangat menarik ketika kita di masa pandemi COVID harus melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pilkada serentak. Kita ketahui bahwa demokrasi berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan tentunya rakyatlah yang akan memilih. Tetapi kita di dalam masa pandemi. Nah, apalagi sekarang ada fenomena calon tunggal. Nah, kita akan dengar apa saja yang akan diungkapkan seorang dosen senior di Fakultas Hukum Andalas. Senior. Oke. Ya, sangat senior bagi saya ya. Oke. Ini di masa pandemi, Uda Ferry, kita ini kan sudah bingung, khawatir, problematiknya banyak ya. Tetapi ada problematik satu lagi selain kesehatan, yaitu ada 28 calon tunggal di masa pandemi ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Atau bagaimana fenomena atau sejarah calon tunggal ini? Mungkin Uda Ferry bisa menjelaskan. Terima kasih pertanyaannya dan temanya menarik, Kak Vita. Calon tunggal itu memang cerita yang panjang ya. Pemilu serentak ini memang gagasan yang menurut kita untuk banyak kepentingan untuk memajukan demokrasi. Oke. Tapi selain soal-soal yang baik, ada juga hal-hal yang menjadi masalah. Misalnya fenomena ini ditangkap pertama kali di 2015, ada 3 pasangan calon tunggal. Lalu kalau tidak salah di 2017 ada sekitar 6. Lalu meningkat lagi di 2018 sekitar 16 pasangan calon tunggal. Lalu 2020 yang akan berlangsung di 9 Desember nanti ada potensi 28 calon tunggal. Kenapa disebut potensi? Karena belum tentu nih jumlahnya 28 ya. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015 ya, KPU itu dituntut untuk bersungguh-sungguh mencegah timbulnya calon tunggal. Jadi KPU harus berupaya dengan berbagai cara untuk memastikan tidak ada calon tunggal. Karena kalau setelah bersungguh-sungguh tidak juga muncul, maka mau tidak mau KPU harus menyandingkan ya calon tunggal itu dengan kotak kosong. Jadi publik harus memilih iya calon tunggal itu atau tidak, atau memilih kotak kosong sebagai pemenangnya, kurang lebih
Nah, ini fenomena tersendiri ya, karena harapannya secara filosofis, demokrasi kan memang adalah kompetisi persaingan antar calon untuk memikat hati rakyat dengan program-programnya, citra dirinya, kampanye-kampanyenya, agar kemudian rakyat punya pilihan. Yang A ini baik, yang B ini baik. Tapi kan tiba-tiba ada fenomena begitu di dalam undang-undang pilkada ditentukan ambang batas pencalonan 20% kursi di DPRD dan 25% akumulasi suara dalam pemilu DPRD. Nah, ini jadi problematika karena tidak semua partai mampu menyentuh ambang batas itu. Nah, gawatnya lagi, partai-partai cenderung atau calon, bahkan tidak selalu partai yang bergerak untuk timbulnya calon tunggal kan. Kadang-kadang orang kaya maju jadi kepala daerah, mereka borong itu semua partai. Atau ada donatur yang mengandalkan satu calon, dia borong semua partai, hanya memilih satu calon. Nah, ini jadi problematika. Akhirnya ini jadi hal yang boleh dikatakan menyedihkan. Mungkin hanya kita di dunia yang memilih calon tunggal dan kotak kosong bersaing kan begitu. Oke. Tetapi udah Ferry, ini kan sebenarnya di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, kalau tidak salah ya, di pasal 54 itu sudah menyebutkan bahwa sah-sah aja calon tunggal itu kalau tidak ada yang mencalonkan lagi di KPU. Nah, secara konstitusional ya, sebenarnya bagaimana? Apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Sementara ada ini bahwa demokrasi harus berjalan dengan bagus, KPU disarankan untuk tidak tidak ada calon tunggal. Nah, secara konstitusional udah Ferry pandangannya seperti apa? Calon tunggal itu kan relatif muncul di Perpu nomor 1 2015, Undang-Undang nomor 8 2015, lalu 10 2016 yang kita sampaikan. Nah, secara konstitusional berdasarkan putusan MK nomor 100 tadi, ya itu dibolehkan, tetapi sebagai kurang lebih kalau pakai bahasa pidananya ultimum remedium lah. Obat terakhir kalau tidak ada lagi calon yang kemudian mau maju bersaing. Tapi kan begini, hukum itu kan alat rekayasa sosial, juga termasuk jadi alat rekayasa demokrasi. Mestinya hukum bisa menciptakan pesaing-pesaing agar rakyat punya pilihan, namanya saja pemilihan. Tapi nggak ada yang dipilih, kan lucu, karena cuma satu-satunya. Nah, mestinya ada alat rekayasa yang sederhana untuk membuka ruang ada calon-calon yang bersaing, karena dengan persaingan itu menimbulkan kreativitas, daya kompetisi kreativitas para calon, sehingga mereka akan betul-betul berupaya memenuhi kehendak publik. Ini yang perlu dilakukan. Banyak cara ya sebenarnya. Mestinya PKPU itu memastikan bahwa tidak boleh borong kursi partai, ya, tidak boleh borong suara, sehingga mau tidak mau proses pencalonan itu hanya bisa dilakukan seseorang maju ya, kalau kemudian dia dianggap cukup dukungan dari partai, tanpa kemudian menutup ruang partai lain untuk mencalonkan yang lain. Jadi misalnya kalau misalnya hanya ada beberapa partai, dia begitu borong 5 partai, itu otomatis tertutup partai lain untuk mencalonkan orang lain. Dan itu tidak boleh. Bagaimanapun hukum harus merekayasa agar timbul calon lain. Dan itu bisa dilakukan oleh PKPU. Sayang belum ada yang tegas begitu ya. Mestinya ada tegas, harus dilarang dan tidak boleh kemudian timbul calon tunggal. Itu paling penting. Tapi kelihatannya dinamika ketatanegaraan kita ketika undang-undang itu lahir, banyak ada orang yang lebih banyak berpolitik kemudian merekayasa. Saya ada kosong di sini, saya bisa melakukan ini, kosong ini melakukan ini. Jadi memang problematik aja. Tapi persoalannya begini, udah Ferry, kan dari tahun 2015 ya kalau tidak salah ya.
Dari 2015 kan ada calon tunggal, itu sedikit-sedikit. Nah sekarang kok lebih banyak? Apakah karena di masa pandemi atau rakyat sudah boring? Ya wes terserah aja lah, siapa yang jadi aja atau gimana? Atau karena ini pandemi ini juga menjadi sesuatu yang kompleks, kemudian akhirnya yang maju hanya orang yang berduit atau bagaimana? Oke. Ya, pandemi ini satu kondisi yang menarik untuk dilaksanakan demokrasi. Beberapa teman-teman termasuk di Pusat Studi Konstitusi menyarankan ditunda dulu sampai kondisi betul-betul baik, sehingga orang betul-betul mau memikirkan bagaimana merebut hati rakyat. Okay. Sekarang kan kita mikir pandemi ya. Ini kan asosiasi kita sudah sangat lama tidak bertemu ya. Ini kebetulan saja karena mendesak ada yang perlu dibahas lalu bertemu. Itu pun dengan protokol kesehatan. Jadi orang diharapkan betul-betul mau berpikir konsentrasi fokus kepada proses pilkada, bukan menghadapi pandeminya. Dan pandemi ini bukan perkara ringan. Nah sayang memang antara Komisi 2 dan pemerintah lalu penyelenggara pemilu memikirkan kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak? Padahal harus dilihat juga kenapa mereka bisa. Jadi tidak ujuk-ujuk negara lain seperti Korea Selatan itu bisa dan berhasil, karena mereka betul-betul sudah matang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi pandemi. Nah, mungkin Kak Vita benar soal bahwa situasi pandemik ini membuat semangat orang untuk maju menjadi tidak terlalu bergairah ya, gitu ya. Sehingga calon tunggal menjadi cukup banyak. Tetapi selain itu memang karena kita bicara soal alat hukum sebagai alat rekayasa sosial dan demokrasi lah, kurang lebih meminjam, memelintirkan pandangan Roskopon dan Mukhtar Kusuma aja di dalam konteks demokrasi, mestinya PKPU bisa membuka ruang itu. Banyak cara. Kita kan tidak menginginkan begini, logika nalar sederhananya begini. Kita tidak menginginkan peristiwa seperti Makassar terjadi. Ya. Rakyat kesal, lalu akhirnya memilih kota kosong. Sehingga yang menang kota kosong dan akhirnya PJ ditunjuk oleh gubernur kalau dia bupati atau wali kota, atau ditunjuk oleh menteri dalam negeri kalau dia gubernur. Kan lucu, penunjukan padahal judulnya pemilihan kepala daerah. Nah, oleh karena itu menurut saya banyak faktor di tengah pandemik ini yang menjadi complicated situasinya. Bisa saja itu berkaitan dengan semangat orang, lalu kemudian kalau kita pun maju nanti kalau terdampak bagaimana, kalau kita kena bagaimana. Oleh karena itu memang sebaik-baiknya namanya demokrasi, pesta demokrasi ya, rakyat mau dilibatkan. Sayang kalau kemudian calonnya cuma tunggal. Jadi harapan kita adalah jangan sampai publik bersaing dengan calon tunggal bersaing dengan kota kosong. Karena kota kosong nggak bisa kampanye, Kak. Ya, terus calon tunggal juga tidak mungkin berdebat dengan kota kosong. Apa gagasannya? Oleh karena itu memang ini karena kompetisi yang diciptakan negara untuk kursi kekuasaan, mestinya kompetisi itu dibangun dengan peraturan perundang-undangan. Saya berharap KPU memikirkan ini betul dan tidak boleh juga kemudian demokrasi kita itu dipaksa ke arah yang sebenarnya tidak membangun nilai-nilai demokrasi. Itu Kak. Oke, udah Ferry, satu lagi pertanyaan yang menarik. Jangan-jangan orang menyangka, lo enak kan dengan kotak kosong dia sudah bisa langsung menang. Nah mungkin masyarakat umum harus tahu prosedur. Kayaknya lebih susah berperang dengan kotak kosong atau lebih susah berperang dengan orang di yang saling mencalonkan ini. Oke, mungkin secara prosedur ketatanegaraannya kalau berhadapan dengan kotak kosong bagaimana, kalau dengan calon-calon yang sudah mencalonkan itu bagaimana prosedurnya saja. Fenomena kotak kosong, begitu calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong dia harus menang di lebih 50%. Dan itu memang pada titik tertentu tidak mudah, berat juga. Tetapi kan di satu sisi lain publik mau disuguhkan gagasan-gagasan baru untuk membangun publik. Nah, kalau sama kotak kosong itu hilang, ya.
Yang kedua, kalau kemudian tidak ada terpenuhi 50%, maka kemudian nanti akan ditunjuk PJ, kepala daerah. Nah, proses penunjukannya itu berjenjang. Kalau dia bupati wali kota, dia akan ditunjuk oleh gubernur. Kalau dia gubernur, akan ditunjuk oleh menteri dalam negeri. Nah, ini yang sebenarnya di satu titik tertentu juga tidak mudah. Karena tidak mudah, makanya kita mau membantu calon tunggal agar mereka lebih mudah. Harusnya diciptakan pesaingnya. Oke, terima kasih. Ya. Itu satu pertanyaan terakhir, tapi ini paling sangat terakhir karena sesuai komitmen saya visi Indonesia, saya dengan Dr. Siti ketika mau ke Jember, Fit jangan lupa ya, ini saya kasih bocoran ya para pemirsa, kalau ada artis ya. Kalau sekarang kan ada Sule, ada apa ya, di Tata Negara ini artis kita ya, ada Sule, ada kalau zaman dulu Roy Marten ya, kalau ini di Tata Negara kita punya artis ini ya. Oke, satu pertanyaan paling terakhir adalah kita seorang hukum tata negara, orang-orang atau dosen pengajar hukum tata negara, pesan moralnya di masa pandemi ini. Apakah kita memakai hak pilih kita, masyarakat harus pakai hak pilih atau tidak menurut pendapat secara khusus aktor hukum tata negara kita? Kita tanya ya. Ini pertanyaan terakhir pamungkas dan berat ya. Satu sisi kita mau mengajak publik tetap menjaga kesehatan. Di satu sisi yang lain kita meminta publik untuk menggunakan hak pilihnya. Karena kalau bisa tidak ada pilihan untuk golput ya, harus betul-betul sayang dong ini hak kita lalu kita membazirkan ya. Maka penting untuk mendorong publik memilih karena bagaimanapun calon-calon itu mungkin tidak banyak yang terbaik karena kita tidak sedang memilih malaikat. Tapi dengan aktivitas publik, aktifnya publik dalam demokrasi, maka akan terpacu calon-calon itu untuk berjuang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita tidak terlibat, malah saja mereka, udahlah nanti saya juga akan terpilih, ya gitu ya. Tapi kalau kita aktif semua, mereka akan berpikir bagaimana kita bisa memilih mereka. Sehingga mereka muncul gagasan yang baru, cara yang baru untuk menyentuh publik dan segala macamnya. Nah, tapi di sisi yang lain, kita juga harus mementingkan nyawa orang lain. Kalau kita terdampak, Kak, ya kita positif jangan datang gitu ya, karena itu kita mengancam nyawa orang lain. Oleh karena itu banyak pertimbangan di masa pandemi ini, hal-hal yang kemudian bisa merugikan orang lain juga harus dipikirkan. Jangan dipaksakan kalau ternyata di daerah Anda itu misalnya ada penyelenggara yang terdampak begitu ya, lalu Anda juga harus datang. Enggak, harus ada dulu tindakan medik ya, yang memastikan bahwa ruangan TPS itu clear dari COVID. Harus diingat kalau kemudian satu TPS atau dua TPS nanti bisa ditunda, nanti akan ada upaya untuk hak kita itu bisa diberikan kembali karena situasi tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa memilih. Demikian Kak. Oke, terima kasih udah Ferry ya, jauh-jauh dari Padang, ya. Kemudian kita dari Surabaya ke Jember, ini suatu sukacita yang besar, bisa kumpul, kemudian bisa meskipun dengan jarak protokoler ya atau protokol ya, kita bisa membahas tentang sesuatu yang padamu negeri kami berbakti ya. Oke, itu yang sangat penting. Para pemirsa ya maupun para mahasiswa Fakultas Hukum yang kami cintai dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kita. Mari kita selamatkan demokrasi negara kita pada bulan Desember nanti. Tetap pakai masker ya, kemudian tetap melanjutkan. Jangan terlalu khawatir dengan hari esok, tetapi menambah imun itu adalah kita senang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita.
Oke, terima kasih sekali Sama-sama, lagi Kak. udah Ferry. Salam Pancasila, salam konstitusi. Oke, salam Pancasila, salam konstitusi bersama YouTubers Ferry Amsari, visi untuk Indonesia.